Amalan melancarkan rizki. Pertama, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rizki pelakunya. Ketahuilah bahwa perbuatan dosa akan menahan rizki Allah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seorang pria akan diharamkan baginya rizki karena dosa yang dia perbuat. Hadis riwayat Tirmizi. Kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan dengan tujuan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar, maka dosa-dosa yang menjadi penghambat datangnya rezeki akan berguguran dan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga akan semakin mudah untuk meraih rezeki. Oleh karenanya, memperbanyak istighfar menjadi salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yaitu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan menghapus kesalahannya dan memperbaiki keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Al-Quran Surat At-Tolak, ayat 2 hingga 3. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Allah akan menghilangkan musibah dan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa padanya. Allah akan datangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rizki. Ketiga, bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia sangatlah banyak, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan, baik berupa harta, kesehatan, dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Namun seringkali manusia lalai dari mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sesungguhnya balasan bagi orang yang mengingkari nikmat Allah adalah azab yang pedih, sedangkan balasan bagi orang yang bersyukur adalah bertambahnya nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Keempat, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki dan pahala bagi orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Tidak semua yang dilapangkan rezekinya berarti dimuliakan. Tidak semua yang disempitkan rezekinya berarti dihinakan. Kelapangan rezeki tanpa diikuti ketakwaan bisa berarti istidraj.